kasih sambutan selamat datang ya wes. Jadi bagi teman-teman yang belum pernah kemari ya selamat datang. Ini perusahaan kita pindahan dari Proklamasi. Dulu memang kita punya kafe taman di Proklamasi, tapi dari segi interiornya dan keluasan bangunannya perusahaan ini lebih luas, lebih nyaman. Dan buat teman-teman tadi ada yang bertanya kan, ini semuanya gratis ya, nggak satu sen pun. Yang nggak boleh cuma bukunya jangan dibawa pulang, karena kalau buku dibawa pulang, naliknya susah. itu ada gium lama itu. Apa namanya? Kalau kasih pinjam buku bodoh banget. Kalau balikin buku yang dipinjam lebih bodoh lagi. Nah, terus ada ruangan-ruangan buat meeting segala macam. Kalau punya kenalan mahasiswa atau aktivis LSM atau penggiat sosial atau apalah, mereka mau pakai ruangan ini untuk diskusi atau acara gini ini, silakan. Jadi ini public library. Mohon maaf kalau selama ini beda dengan yang dulu diskusinya mestinya sebulan sekali kan. Kalau dulu di Freedom yang Proklamasi sama Jalan Irian, mungkin karena bukan saya politik praktis jadi agak tertinggal sedikit, tapi saya udah bilang sama teman-teman, mulai ini pertama kali, tapi kalau boleh setiap bulan bikin diskusi publik kayak gini dengan berbagai tema supaya manfaatnya lebih besar. Memang sehari-hari pengunjungnya banyak, tetapi kan membaca buku sendiri is one thing, bagus sekali di tengah kota kayak gini kan orang sempat baca buku, tetapi lebih bagus lagi kalau ada acara kayak gini. Jadi mudah-mudahan setiap bulan. Kalau kalian mau bikin podcast di sini pun kan bagus banget tuh backgroundnya. Boleh aja kalau Pak Yopi mau bikin podcast sama Pak Taufikur Rahman silahkan. Ini kan backgroundnya bagus banget. Baik, jadi sambil nunggu Pak Dede, kira-kira kenapa temanya penting untuk kita diskusikan? Ini ada Pak Yopi. Kan kalau kelas menengah sejak zaman saya aktif, Arif Budiman selalu bilang ya biasalah literatur strukturalis waktu itu berkata bahwa kalau mau demokrasi pertama-tama ada kaum bourgeoisie, tetapi yang dimaksud dengan kaum bourgeoisie adalah sebenarnya kelas yang independen secara ekonomi terhadap negara dan terhadap social pressure, yaitu yang kita sebut sekarang dengan kelas menengah. Nah, kelas menengahnya kita memang setelah kita merdeka belum ada praktis kelas bourgeoisie, jadi kita nggak mungkin demokrasi. Ini Barrington Moore lah kalau dalam literatur. Tapi setelah kita merdeka 70 tahun lebih, apalagi setelah Pak Harto dengan ekonomi terbuka relatif, disusul oleh zaman reformasi yang lebih terbuka lagi, kelas menengahnya mulai terbentuk. Mereka yang berpenghasilan kalau secara statistik sekarang ukurannya adalah kurang lebih 4 juta perak, 4 juta rupiah per keluarga, yang disebut dengan kelas menengah, berpenghasilan 4 juta sampai 8 juta. Sebenarnya supir saya pun di atas kelas menengah kalau itu ukurannya, tapi kan kita butuh klasifikasi, sehingga yang dimaksud dengan fondasinya demokrasi adalah mereka-mereka yang kita lihat di pinggir jalan naik motor, bukan yang naik mobil. Kalau naik mobil penghasilannya pasti lebih 8 juta, sehingga mereka lah yang disebut sebagai para aktor-aktor yang menopang mungkinnya sebuah sistem yang disebut dengan demokrasi. Nah, dalam statistika terbaru, angka BPS, dilalah kelas menengahnya ini kok agak turun. Tapi itu kan kata Dede, karena Dede cuma lihat 5 tahun terakhir. Kalau lihatnya dari 2014, 18%, naik ke 23%, 5 tahun, saya nggak belain Jokowi nih Pak Yopi. Saya cuma baca angkanya aja di luar kepala saya. Karena kalau ilmuwan politik nggak ngerti angka ini susah juga. Begitu Jokowi naik 2014, kelas menengah kita itu yang kategori tadi nih. Ini kita jangan dulu pikir bahwa nilai 4 juta itu juga berkembang. Ya, 4 juta sekarang dengan 4 juta 10 tahun lalu beda artinya. Tapi secara angka 18% itu tahun 2014. 5 tahun kemudian angkanya 23%. Sekarang balik kalau nggak salah yang dikutip Dede 19% apa 20%. Jadi ada turun sedikit. Tapi kalau kita lihat dari 2014 sebenarnya naik 2%. Jadi tinggal mau ambil dari tahun mana untuk bilang turun atau naik. Tapi itu kan cuma perdebatan
patokan tahun. Yang paling penting kan sebenarnya satu fakta bahwa selama reformasi 25 tahun, kenapa reformasi politik Indonesia despite the trouble in the last 2 years, ya, kita lupakan dulu pengkhianatan 2 tahun terakhir. Lupakan dulu. Ini semua kecewa nih dengan alasan masing-masing. Nanti aja. Nanti nggak bisa diskusi kalau mulai dengan protes 2 tahun terakhir. Kenapa demokrasi Indonesia relatif bertahan 25 tahun terakhir? Stabil. Nggak banyak gejolak. Lihat tuh, terakhir tuh ada pimpinan di Asia Selatan yang melarikan diri. Thailand bolak-balik gonta-ganti. Apalagi Eropa Timur. Orban sudah menjadi kuasa diktator. Kenapa dia begitu 25 tahun terakhir? Kalau kita pakai penjelasan tipe orang seperti Arief Budiman, orang melihat sesuatunya dari ekonomi dan landasan ekonomi, kira kita harus fakta mengakui angka bahwa pada saat reformasi dimulai, PDB per kapita kita kurang lebih hanya sekitar, kalau kita ambil jangan per kapita dulu, skala ekonomi aja dulu Pak Taufik. Kurang lebih kira-kira kalau kita rupiahkan 8.000 triliun. Kita mulai demokrasi setelah 14% minus pada saat krisis moneter. Sekarang PDB kita kurang lebih 20.000 triliun lebih. Jadi ada peningkatan dari 8.000 triliun kue ekonomi nasional nih, total produksi nasional kotor, gross production, national production, menjadi dari 8.000 menjadi 20.000. Jadi 3 kali lipat lah meningkat secara umum kue yang dibagi untuk kesejahteraan rakyat. Itu menjelaskan Sustainable Economic Development for 25 years menjelaskan bahwa mereka-mereka yang dulu belum bisa cicil motor, yang cuma pakai bus nih yang kita lihat, mereka bisa cicil motor, bahkan mulai cicil mobil kecil. Inilah kelas menengah kita yang makin luas. Di daerah-daerah yang dulu rumahnya cuma gedek, saya kan sering ke desa di pinggir Bogor, di Gunung Salak, ya rumahnya gedek nggak ada lagi. Pegawai saya yang merah kambing pun sudah bisa baru tamat SMA nyicil motor. Nah itu kelas menengah kita yang menjadi penopang demokrasi. Itu yang kata statistik ini, itulah jumlahnya jutaan, makin banyak setiap tahun. Despite the fact, presentasi tetap ya, mungkin cuma meningkat 2%, jangan lupa 25 tahun penduduk kita bertambah setiap tahun 3 juta. Jadi 30 juta orang meningkat, 60 juta orang, presentasi sama kan berarti secara proporsi luas banget pertambahan kelas menengahnya. Inilah penopang demokrasi. Nah, kenapa kita diskusi penting pagi siang ini dengan Pak Yobi dan Pak Dede? Kita mau tahu fondasi demokrasi kita ini menyempit ruangnya, berkurang jumlahnya, atau ada potensi untuk tumbuh dengan baik dan berkembang. Saya ini optimis. Dasarnya saya bilang ini kayaknya memang 2 tahun terakhir kita semua merasa kecewa. Tetapi jangan cuma lihat 2 tahun terakhir, lihat 25 tahun Indonesia. Kalau 2 tahun terakhir, saya pun pesimis. Apalagi setahun terakhir, bukan cuma pesimis. Ya kan? Lebih dari pesimis. Kecewa, lebih dari kecewa. Ayo. Ya kan? Misu-misu kalau bahasa Jawanya. Tapi ya, politik kan the art of the possible. Kalau memang begitu, jalan keluarnya apa? Kan pertanyaan ujungnya nanti kita kasih kesempatan Pak Yopi, Pak Dede menjelaskan. Di ujungnya kita tahu jalan keluar ekonomi bagi saya ya freedom institute, lebih banyak keterbukaan ekonomi, lebih banyak kebebasan ekonomi. Peran negara penting tetapi buat proporsional, buat terbuka, buat lebih gampang dipertanggungjawabkan. Politiknya harus demokratis. Dua kombinasi keterbukaan ekonomi dan keterbukaan politik bukti dalam sejarah bahwa negara yang bisa mempertahankan itu jangka panjang, mereka lah negara-negara yang kita sebut sebagai negara maju. Memang ada negara yang otoriter dan maju, bahkan lebih cepat pertumbuhannya dibanding siapapun, yaitu Cina. Ya kan, dan Singapura pengen menjadi Singapura raksasa. Oke, itu anomali dalam sejarah.
Tetapi most of the time, negara yang terbuka, negara ekonominya yang bebas, negara yang politiknya terbuka adalah negara yang mungkin menjadi negara maju. Nah, monggo Pak Yopi dan Pak Dede, tolong dipotret dulu nih. Kelas menengahnya terjepit, utang negara melejit. Ini kita suram nggak di ke depan? Ini kan adalah optimisme dan pesimisme. Kita cari jalan tengahnya. Ini kan kita kawan baik begini kan enak. Kita diskusi tidak dalam kemarahan. Kalau kemarin mau pemilu dengan kawan dekat pun kita diskusi dalam kemarahan. Ya kan, Pak Guntur gimana Pak Guntur? Sekarang the past is the past. Let bygone be bygone. Itu kan kayak gitu. Kita cari ke depannya piye. Dengan politik itu kan begini. Saya kan ya bacaan bukunya oke lah. Tapi kan pengalaman praktis sebagai aktivis tidak cukup bahkan untuk mencoba bagaimana membuat saya lebih wise dalam mengarungi kan dalam politik orang bilang your heart is only for your wife or your lover. Don't bring your heart into politics. Hatimu ya hatimu aja buat pacarmu atau istrimu. Jangan dalam politik. Tapi tidak terhindarkan manakala berhadapan dengan kenyataan pahit di luar dugaan, bapernya muncul. Nah ini mestinya nggak boleh. Nah teman-teman yang sudah mengalami itu, politik adalah realitas. How you deal with reality, mengubahnya dengan berdasarkan pada realitas. Kita nggak bisa mengubahnya hanya pada tataran imajinasi dan cita-cita. We have to ground the dream on reality. Kalau nggak begitu, kita ditinggalkan oleh sejarah. Kita mengalahkan sejarah dari dalam sejarah itu sendiri. Kira-kira bahasanya Arif Budiman kayak gitulah. Baik, mungkin makanya kasih sambutan jadi kayak gini. Kelamaan. Ya wes, untuk mancing aja. Nah ini saya kira Pak Dede tadi bilang Gatot Subroto kan sudah 15 menit. Jadi Pak Yopi terserah. Ibu Nong silahkan. Tapi pesan saya, Bu Nong kalau boleh setuju nggak kita diskusi kayak gini bulanan? Jadi biar jangan cuma politik taktis, tapi kayak dulu lah. Walaupun kita udah mulai agak menua, tapi nggak apa-apa lah. Mudah-mudahan anak muda ya ada yang. Saya Diman nih, generasi penerus. Dia baru menulis panjang dan bagus. Kenapa Golkar terus menyerah? Golkar itu partai berpengalaman, tangannya udah dalam politik. Kita tahu kapan harus maju, mundur dikit, blinker dikit. Selamat datang Pak Dede. Jadi sebagai background aja saya ingatkan Pak Dede, kenapa tema ini kita pilih? Karena ini tema sejak Arif Budiman, Barrington Moore, ya kan? No bourgeoisie, no demokrasi. Ya. Bourgeoisie ya terjemahnya kelas menengah lah, kelas menengah. Demokrasi kita kelas menengahnya fondasi. Tapi kok kata Dede kelas menengah melemah. Saya bilang ya tergantung tahunnya. Mulai berangkatnya, Dede milihnya 5 tahun terakhir. Kalau 10 tahun terakhir meningkat dari dulu sampai sekarang 18 ke 19. Kalau 5 tahun 23 ke 19 ya 3 milih tahun. Tapi itu kan persoalan sumir. Yang penting adalah bagaimana menjelaskan kerangka dasarnya, apa yang disebut kelas menengah, pertumbuhannya dan hubungannya dengan demokrasi. Ya kira-kira karena Dede baru datang jadi saya ulang sedikit. Terima kasih sekali lagi. Gunakanlah tempat ini bebas-bebasnya, Freedom Institute. Tahu nggak Kamala Harris? Kemarin Biden milih tagline-nya itu to defend democracy. Kamala bilang no, tagline yang baru freedom. Ah itu cocok tuh Freedom Institute.